Salam, saudara yang terkasih Bapak Ibu dimanapun Anda berada. Pada hari ini jumpa kembali dengan saya dalam program Berbagi Untuk Indah, dimana pada hari ini saya akan sampaikan kebenaran daripada firman Tuhan untuk kita semuanya. Biarlah menjadi renungan, dan jikalau ini menjadi satu berkat bagi Bapak Ibu, biarlah kiranya bersama-sama kita menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hari ini judul yang akan saya sampaikan adalah Jangan Bodoh, yang terambil dari Efesus 5 ayat 15 sampai yang ke-17. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jikalau kita lihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia, apa yang dimaksud bodoh adalah kurang mengerti, tidak lekas mengerti, atau tidak memiliki pengetahuan. Memang betul Bapak Ibu yang terkasih, bodoh ini berbicara adalah kurang pandainya seseorang. Mungkin kurang pandainya dia berhitung, kurang pandainya dia membaca, sehingga dia dikategorikan adalah seseorang yang bodoh. Tetapi apa yang dimaksud Tuhan kita akan lihat nanti di dalam Efesus 5 ayat yang 15 sampai 17 ini, dan kita akan mulai bedah, kita buka supaya kita boleh mengerti apa sih sebenarnya yang dimaksud Tuhan tentang bodoh ini di dalam kehidupan kita, sehingga setiap kita boleh mengetahuinya dan kita tidak melakukan kebodohan itu, dan kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai 17. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sangat jelas sekali pesan yang disampaikan di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 17 ini, supaya di dalam kondisi situasi hari-hari ini setiap kita itu hidup di dalam hidup yang arif. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak lebih baik daripada hari-hari yang kita telah lalui. Bahkan esok, minggu yang akan datang, bulan yang akan datang, tahun yang akan datang, kita tidak mengetahui keadaan situasi yang akan kita lalui. Bahkan bisa jadi ini semakin tidak baik. Tetapi yang luar biasanya Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah satu pesan kepada setiap kita supaya kita ini tidak bodoh. Ketika kita tidak bodoh, kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun berada. Ketika kita mengetahui kehendak Tuhan, esok, minggu yang akan datang, bulan yang akan datang, tahun yang akan datang, setiap kita boleh berjalan karena adanya pertolongan Tuhan, pengertian Tuhan, pewahyuan yang Tuhan boleh berikan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, kita akan lihat bahasa aslinya daripada bodoh, daripada ayat daripada yang ke-17 ini, di mana dikatakan dalam bahasa Yunaninya Bapak Ibu, bodoh itu artinya apron, yaitu dengan artinya tanpa alasan atau tidak masuk akal, tidak berpengertian. Jadi bodoh yang dimaksud oleh ayat ini di dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa tanpa alasan, ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu dengan alasan, itu bisa dikatakan bodoh. Atau kita melakukan segala sesuatu yang tidak masuk akal, itu juga dikatakan bodoh. Atau kurang berpengertian di dalam segala hal, mungkin keputusan kah, mungkin tindakan kah, itu juga dikatakan bodoh. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita lihat lebih dalam lagi apa yang menjadi arti yang sebenarnya di dalam kata bodoh ini di dalam bahasa aslinya, maka didapati seperti ini: tidak memiliki perspektif karena berpandangan pendek, yaitu kurang memiliki gambar keseluruhannya. Artinya tidak kesempurnaan
di dalam kehidupan itulah kebodohan itu, atau menggambarkan seseorang yang tidak memiliki moderasi sejati karena mereka gagal memahami hubungan sebab akibat, yaitu ketidaktahuan yang disengaja dalam memahami apa yang mendorong efek yang tidak terhindarkan atau ada konsekuensinya. Tidak menyadari itu atau tidak mau mengetahui konsekuensinya itu. Sebab di dalam kehidupan kita ada sebab, ada akibat, ada konsekuensi yang setiap apa yang kita lakukan kita perkatakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, apa sih sebenarnya yang dimaksud Tuhan ini? Kalau kita telah lihat tadi arti-arti yang dari bahasa aslinya, dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka dapat disimpulkan kata bodoh ini adalah jika kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu adalah sesuatu yang salah, tapi kamu masih lakukan, itu adalah bodoh. Atau terlebih-lebih jika sudah Roh Kudus ingatkan setiap kita, tetapi masih kita langgar dan kita lakukan, itulah yang bodoh. Jadi maksud Tuhan kepada setiap kita, jikalau kamu tahu bahwa apa yang kamu lakukan itu salah, harusnya jangan kamu lakukan, karena itu adalah suatu kebodohan. Terlebih-lebih jika Roh Kudus sudah ingatkan setiap kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, kita harus mengetahui apa yang mau Tuhan kehendaki. Kalau kita ini hidup di dalam panggilan Tuhan, rancangan Tuhan, maka kita akan berjalan di dalam tuntunan yang Tuhan boleh berikan. Kalau kita sudah tahu ada tuntunan yang Tuhan boleh berikan, artinya kita harus berjalan sesuai daripada apa yang Tuhan berikan itu. Jangan menyimpang ke kanan dan jangan menyimpang ke kiri, bahkan jangan berbelok, tetapi tetap lurus apapun situasi kondisi, karena ada sebab ada akibatnya. Mungkin Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kehidupan kita ketika kita berjalan sesuai tuntunan Tuhan, sepertinya itu tidak baik bagi kita, sepertinya itu merugikan kita, sepertinya itu mengecewakan kita, sepertinya itu menyakiti hati kita. Tapi percayalah, ada sebab, ada akibatnya, ada konsekuensi yang kita harus ambil. Ketika kita ambil itu, sepertinya yang tidak baik tadi, kita percaya bahwa di ujung sana Tuhan sediakan yang baik. Yang percaya katakan amin. Itu yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Kita akan lihat apa sih yang menjadi ciri-ciri orang yang bodoh itu. Apa sih ciri-ciri orang yang dimaksud Tuhan tadi adalah orang yang bodoh tadi. Yang pertama Bapak Ibu yang terkasih, ciri-cirinya yaitu adalah orang yang memiliki hati yang degil atau egois. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-12, dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat ini Bapak Ibu menerangkan kepada kita, kedegilan hati itu membuat kita tidak bisa menerima Tuhan. Kedegilan hati itu tidak bisa melihat ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Meskipun banyak mujizat, meskipun banyak pertolongan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, tetapi kita seringkali tidak mau peduli itu. Kita egois, kita hanya mementingkan diri sendiri. Kita menganggap bahwa segala sesuatunya yang kita dapat, yang kita miliki sampai hari ini, itu adalah jerih lelah kita. Itulah bodoh. Karena kita tahu kalau kita hidup di tempat ini adalah anugerah yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kita. Saya teringat ya pesan Paulus ya pada waktu itu kepada Timotius di 2 Timotius 2 ayat yang keempat. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jika Bapak Ibu dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan, dipercaya Tuhan untuk melayani Tuhan, maka tidak perlu Bapak Ibu memusingkan segala sesuatu keperluan Bapak Ibu, kebutuhan Bapak Ibu. Karena pada waktu itu Bapak Ibu hanya memikirkan apa yang Bapak Ibu harus lakukan supaya segala tindak laku, perbuatan, perkataan yang Bapak Ibu lakukan itu berkenan kepada Tuhan. Itu menjadi tujuan utama kita.
Saya percaya kok Tuhan Maha Tahu, saya percaya Tuhan itu Maha Pemberi, Maha Pemurah. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, ketika Bapak Ibu menjalankan misi Tuhan, Bapak Ibu melakukan pekerjaan yang Tuhan inginkan, disitulah Bapak Ibu diberkati. Disitulah Bapak Ibu dicukupkan. Disitulah Bapak Ibu diperlengkapi. Bapak Ibu tinggal lakukan saja apa yang Tuhan kehendaki. Yang kedua, apa yang menjadi ciri yang bodoh? Yaitu tidak mau tahu atau cuek. Orang yang cuek itu rupanya orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Tidak mau tahu, tidak peduli dengan keadaan, situasi, kondisi. Padahal di dalam segala situasi, kondisi yang ada sampai hari ini, itu tersimpan sesuatu pekerjaan Tuhan yang harus dinyatakan. Kalau kita tidak mau peduli, maka pekerjaan Tuhan itu tidak dinyatakan. Maka dunia tidak melihat bahwa ada Tuhan di dalam kehidupan kita, ada Tuhan di dalam negeri kita, ada Tuhan di keluarga kita, ada Tuhan di bangsa-bangsa. Tugas kita sebagai teman dan rekan kerja Allah yang ada di bumi ini harus menyatakan. 2 Petrus 3 ayat yang kelima ini menjadi dasar orang yang cuek. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ya, 2 Petrus 3 ayat yang kelima ini menyatakan bahwa semua orang itu banyak tidak mau tahu siapakah yang menciptakan langit dan bumi ini, siapakah yang menciptakan pohon-pohonnya, siapakah yang menciptakan pemandangan yang luar biasa sampai saat ini. Padahal dengan sangat jelas Alkitab mencatat bahwa langit dan bumi itu diciptakan oleh firman Tuhan. Harusnya kita menyadari bahwa ada satu pribadi yang memiliki otoritas yang berkuasa, bukan hanya di dalam kehidupan kita, di dalam dunia ini. Dan ketika kita mengakuinya, artinya kita harus sepenuh hati, sepenuh jiwa untuk tunduk dan taat kepadanya. Karena kita tahu hidup di dalam dunia ini adalah hanya sementara. Ada masa lagi yang baru yang nantinya setelah kita meninggalkan dunia ini. Kemana kita pergi kalau kita tidak mengenal Allah sebagai pemilik daripada dunia ini? Oleh sebab Bapak Ibu yang terkasih, cuek juga itu adalah salah satu orang yang bodoh. Yang ketiga Bapak Ibu yang terkasih, apa yang dikategorikan orang bodoh? Orang yang bodoh adalah sama dengan orang yang kafir. Ya. Orang yang bodoh adalah sama dengan orang yang kafir. Roma 1 ayat 21. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebagaimana pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Sebab sebagaimanapun mereka itu mengenal, mengetahui ada Allah di dalam dunia ini. Karena dalam situasi kondisi tertentu setiap orang pasti akan berseru untuk memanggil Tuhan. Tetapi mereka tidak mau memuliakan Tuhan itu. Mereka tidak mau mengucap syukur kalau hari ini, sampai hari ini setiap kita bisa menikmati, bisa mengalami, merasakan segala sesuatunya dengan baik. Itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bahkan kita tahu banyak bahwa Tuhan berkata bahwa kalau kita bisa bernafas sampai hari ini, itu gratis oksigen yang diberikan Tuhan. Ya. Kalau dihitung-hitung, kalau kita ada di rumah sakit, beli oksigen itu sangat mahal. Tetapi di luar kita gratis. Itu adalah kebaikan Tuhan. Tapi kita lupa untuk mengucap syukur, kita lupa untuk mempermuliakan Tuhan. Harusnya kita menyadari bahwa ada ketergantungan kita kepada Tuhan, ada keterikatan kita kepada Tuhan, ada keterhubungan kita kepada Tuhan yang tidak boleh putus. Dari kita lahir sampai kita mati, harus tetap terhubung. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, yang ketiga ini menyatakan bahwa salah satu ciri orang bodoh adalah orang kafir, orang yang tidak mau menerima Tuhan, orang yang tidak mengakui keberadaan Tuhan. Yang keempat Bapak Ibu yang terkasih, ciri menjadi orang-orang bodoh. Orang bodoh adalah orang yang tidak beriman dan penghujat Tuhan. Mazmur 14 ayat yang pertama, untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata di dalam hatinya, tidak ada Allah, busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada
yang berbuat baik. Mereka berpikir bahwa di dalam dunia ini bisa melakukan sesuka hati mereka, melakukan semau mereka, apa yang mereka anggap senang, apa yang mereka anggap suka, mereka perbuat tanpa peduli memikirkan siapa yang dirugikan, siapa yang disakiti, siapa yang dikecewakan. Bahkan dia mengakui bahwa nggak ada Allah. Allah itu adalah saya, seperti itu. Karena dia mau dengan kekuasaannya, dengan otoritasnya dia melakukan sesuka hati. Tetapi inilah ciri orang yang bodoh, yang menghujat Tuhan. Karena pada waktunya, masanya nanti, setiap orang kita akan mati, dan ketika kita mati, kita tahu kemana kita akan pergi. Dan di situ ada satu pribadi yang namanya Tuhan, yang berkuasa atas langit, atas bumi, bahkan atas surga. Dan kita boleh bersama-sama dengan dia kalau kita mengenal sejak sekarang. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang terkasih, kita tahu bahwa ketika kita tidak melakukan kebodohan, kita tetap terhubung dengan Tuhan. Tetapi ketika kita melakukan kebodohan, satu hal yang pasti, maka kita putus hubungan dengan Tuhan. Kalau kita putus hubungan dengan Tuhan, wah, sangat berat Bapak Ibu yang terkasih. Karena kita berjalan tidak ada yang menuntun di dalam dunia ini, maka kita berjalan di dalam kegelapan, di dalam dosa, di dalam maut. Tetapi hari ini Bapak Ibu, firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita jangan bodoh. Ketika kita tidak bodoh, yang pertama kita tetap terhubung dengan Tuhan, terkoneksi. Yang kedua, kita akan mengetahui kehendak Tuhan. Yang ketiga, kita akan menjadi seorang yang hidupnya arif. Ini yang Tuhan kehendaki. Oleh sebab itu, apa yang menjadi kunci supaya kita tidak bodoh, Bapak Ibu? Apa yang menjadi kunci supaya kita tidak hidup di dalam kebodohan? Ya, Amsal 1 ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 9 ayat yang ke-10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kuasa adalah satu pengertian. Jadi kuncinya supaya kita tidak menjadi orang yang bodoh tadi, maka kita harus takut kepada Tuhan. Ketika kita takut kepada Tuhan, ada satu pengetahuan yang besar yang Tuhan boleh berikan kepada setiap kita, dan kita akan mendapatkan hikmat. Hikmat ini yang menjadikan satu pengenalan supaya kita hidup di dalam pengertian hari ke depan. Dan saya percaya Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita hidup di dalam pengertian Tuhan, pemahaman Tuhan, hikmat Tuhan, tuntunan dan pewahyuan Tuhan, di situ ya kita akan mengetahui bahwa kita tidak lagi menjadi orang-orang yang bodoh. Tetapi apa yang dianggap bodoh oleh dunia, apa yang dianggap bodoh oleh orang-orang bebal, Tuhan boleh pakai untuk mengguncangkan dunia, untuk memberitakan kabar baik bahwasanya ada Allah, ada Tuhan Yesus yang layak disembah dan dipuji. Ini saja Bapak Ibu, biarlah kiranya dapat memberkati kita semua.